Alhamdulillah, malam ini kita masih sehat walafiat, diberikan keringanan langkah, menghilangkan segala kenikmatan yang ada di rumah yang kita bisa berhadir. Ini adalah merupakan salah satu kasih sayang daripada Allah yang diberikan kepada kita. Kemudian selawat salam kita sampaikan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat beliau sekalian, para tabi'in, para tabi'in. Salam sejahtera kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin ila yaumil qiyamah. Yang mulia dan dimuliakan Allah, guru rohani kita Amia beserta keluarga, mudah-mudahan diberikan sehat badan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan cita-cita beliau dalam memperjuangkan kesucian di permukaan bumi yang fana ini. Kemudian yang saya hormati Ketua Posko beserta jajarannya, Jemaat MPTT, Tua beserta anggota para Dewan Guru, beserta bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah berhadir. Tidak lain, setiap malam Ahad kita rutin melaksanakan pengajian, yaitu tentang kajian tauhid tasawuf, yang mana ilmu ini adalah ilmu yang perlu dipahami dan kita perlu belajar karena hukumnya fardu ain. Jadi kalau dikatakan fardu ain, berdosa bagi orang yang tidak menuntutnya. Jadi dari sebagian pemahaman bahwa ilmu ini ilmu yang dikhususkan untuk orang-orang tertentu, padahal bukan. Siapapun dia, kalau dia sudah mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka ilmu ini bagi orang-orang tersebut. Karena jikalau sudah dia berikrar, berarti harus mentasdikkan dengan hati, itu membenarkan ilmu ini dan mengamalkan ilmu ini, supaya kebagusan amal dapat kita tingkatkan. Karena kalau menuntut ilmu hanya untuk mensahkan iman saja, ini merupakan kewajiban kita untuk dapat memperjalankan ibadah-ibadah zahir saja. Jadi jikalau menuntut ilmu tauhid tasawuf ini, kita dapat memperjalankan hak-hak yang ada pada batin kita. Karena dalam solat contohnya ada dua hak. Yang pertama hak zahir, yang kedua hak batin. Hak zahir kita melaksanakan syarat dan hukum yang ada dalam tata cara solat. Kemudian yang kedua adalah hak batin, qurratun ain. Jadi qurratun ain ini lazat kita dalam berhubungan dengan Allah di dalam salat. Jadi qurratun ain ini baru kita dapat jika kita paham tentang tauhid tasawuf. Karena tadi saya katakan bahwa menyelesaikan hak batin. Jadi tauhid tasawuf ini adalah pelajaran hati. Kalau hati sudah bergerak, maka baru bisa kita laksanakan hak yang kedua ini.
Jadi bagaimana cara menggerakkan batin atau hati kita, yaitu tentang tasawuf ini, yaitu dengan berzikir. Makanya dibuatlah zikir ratib siribe oleh Buya. Ini sah bagi seorang yang mempunyai ilmu hikmah, jadi membuat ritual untuk kita berubudiah kepada Allah. Maka dalam tauhid tasawuf ini ataupun tauhid sufi itu ada istilah-istilah supaya kita dapat memahami. Apa istilah itu? Yang pertama kita dengan ilmu, yang kedua dengan hal, yang ketiga dengan syuhud. Jadi ilmu, kalau berbicara ilmu ini perlu dalil. Jadi berbicara ilmu, beribadah dengan ilmu ini perlu dalil. Jadi kita harus paham terhadap dalil-dalil kenapa salat diwajibkan. Dan begitu pertanyaannya. Karena ada perintah dalam Al-Quran, aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Jadi dirikan olehmu akan salat, tunaikan olehmu akan zakat, dan rukuk kamu beserta orang-orang yang rukuk. Itu dalil. Jadi ketika dalil itu ada, kita beribadah kepada Allah. Jadi ketika kita beribadah hanya berpegang kepada dalil, ini solat kita akan pergi kemana-mana pasti. Karena hati kita tidak bergerak. Itu hanya beribadah dengan ilmu. Maka dalam istilah tasawuf, dengan ilmu bisa terhijab Allah, karena kita hanya berpegang kepada ilmunya saja. Kita bisa bangga dengan ilmu itu, kita bisa sombong dengan ilmu itu, kita bisa ananiah dengan ilmu. Nah, itu yang dimaksud dengan terhijab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua dengan hal. Jadi hal itu diperoleh dengan waridat. Jadi waridat ataupun anwar ini ataupun waridat ini adalah tembakan. Ya, tembakan. Kalau Imam Ghazali berkata, apa itu ma'rifat? Ditanya oleh muridnya, ma'rifat itu adalah satu tembakan ke dalam hati seorang hamba yang dikehendakinya. Jadi bagaimana cara memperolehnya? Supaya kita dapat berjinak-jinak hati kita itu dengan patuh kepada mursyid. Ya, jadi kita mendapatkan mursyid dulu, mendapatkan kasih sayang guru dulu, supaya untuk dapat kita berkasih sayang dengan sesama makhluk ataupun hamba-hamba Allah yang ada di permukaan. Kemudian yang ketiga adalah dengan syuhud. Nah, ini saya singkatkan saja surahnya supaya jangan bertele-tele. Apa itu ilmu, apa itu hal, apa itu syuhud. Jadi syuhud adalah tajalliha, menyaksikan tajalliha, yaitu sesuatu yang ada di dalam batin kita ini supaya fana, hilang diri kita. Selain hak, selain Allah nggak ada kita. Nah, ini maka kita harus paham dengan cara memandang. Cara memandang ini yang kita dapatkan hanya dalam ilmu tauhid ini, tauhid tasawuf ini. Jadi ada istilah dengan syuhud wahdah fil katsura. Syuhud katsura fil wahdah. Ini kalau kita singkatkan, kalau syuhud wahdah fil katsura itu dinamakan dengan tarafi. Jadi kita memandang dengan ketinggian.
Ketika kita memandang Allah, maka hilanglah wujud kita ini. Itulah yang dinamakan dengan tauhid, karena cuma satu yang ada. Karena tauhid ini satu besar, tidak ada yang lain, yang ada hanya Allah. Ini dinamakan dengan syuhud wahdah fil katsura. Jadi satu memandang pada yang banyak. Jadi Allah memandang kita. Makanya Allah kemana-mana ada. Kan seperti itu. Banyak Allah itu banyak? Enggak banyak. Itu makna syuhud wahdah fil katsura. Jadi Allah ada yang mana tajak labidi naci Allah. Oh tajak na Allah, kita ke kebun juga ada Allah. Itu Allah ada di mana-mana. Tapi Allah tidak kemana-mana. Ini harus paham dengan syuhud dulu. Jadi cara memandang. Jadi ketika Allah memandang kita itu, ya siapapun dipandang, banyak Allah, semua orang Allah, bukan seperti itu. Tapi inilah istilah-istilah. Kemudian kita juga harus paham dengan syuhud katsurah fil wahdah. Jadi yang banyak ini memandang yang satu. Jadi yang banyak memandang yang satu itu dinamakan dengan tarakhi. Tarakhian lumpega bawai benar punya salah. Satu memandang yang banyak itu tarakhi, yaitu kita memandang Allah itu enggak ada kita. Banyak. Kita semua bisa memandang Allah, ya. Itu namanya tarakhi. Kemudian Allah memandang kita. Jadi syuhud wahdah fil katsura. Jadi satu memandang yang banyak, banyak memandang yang satu, itu dinamakan dengan tarakhi. Jadi satu memandang yang banyak itu dinamakan tanazul. Jadi memandang kita ini dinamakan dengan tanazul. Jadi kita ini lebih sangat rendah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita dengar ilmu itu tinggi nampaknya. Apa tinggi zaman? Tinggi? Makanya ilmu itu bukan dipahami. Maksudnya ilmu bukan dipahami. Kita tidak mampu untuk memahami ilmu kalau tidak ada waridah. Jadi tembakan-tembakan. Bagaimana cara mendapatkan tembakan itu yang kita cari. Bukan cari ilmu bagaimana. Jadi cara mendapatkan waridat syekh itu. Jadi tembakan-tembakan guru kepada hati kita. Ya syekh ini kemana yang disayangnya itu yang ditembaknya. Ketika beliau melihat kita dengan penuh kasih sayang, maka waridat itu akan ada sendiri. Ketika waridat itu ada, maka kita mudah untuk memahami ilmu. Karena ilmu bukan kita yang memahami, Allah yang berikan paham. Ini yang belum dipahami oleh sebagian orang, sehingga dia katakan bila kita sampaikan ilmu ini dikatakan sesat. Sahkah mereka mengatakan sesat? Sah. Kenapa? Karena orang-orang yang belajar tauhid itu harus siap dengan konsekuensi dikatakan sesat ataupun dikatakan kafir. Kalau tidak sanggup dikatakan sesat dan kafir, jangan tuntut tauhid. Jangan belajar ilmu tauhid. Nah, kalau kita tidak belajar ilmu tauhid, bagaimana hukumnya? Itu sebenarnya yang bilang sesat, itulah yang sesat. Orang yang bilang sesat, itulah yang sesat. Jadi apa haknya untuk memponis kita ini sesat? Yang ada hak cuman Allah. Yang memponis seseorang, memponis makhluk, itu Allah. Bukan makhluk terhadap makhluk memponis. Kau sesat, mempelajari tauhid terlalu tinggi. Inilah yang tidak dipahami oleh sebagian kita. Bahkan kita dulu juga seperti itu. Kita menganggap bahwa ilmu tauhid tasawuf ini adalah makanan orang-orang tertentu ataupun orang-orang khusus. Tapi ilmu tauhid tasawuf ini ataupun tauhid ma'rifat ini dinamakan tauhid
zuk ataupun rasa. Kita bisa merasakan secangkir kopi, bagaimana rasa kopi, tetapi kita tidak bisa menulis. Kita rasakan dulu. Kita tidak bisa menulis bagaimana rasa tapi kita bisa merasakan begitulah logikanya. Dengan Allah juga demikian. Kita tidak bisa melihat Allah dengan mata kepala. Kita hanya bisa merasakan keberadaannya dengan melihat kasih sayangnya, melihat nikmat yang diberikan kepada kita. Itu saja. Hari ini saya sehat, alhamdulillah. Siapa yang kasih? Allah. Hari ini kita diangkat menjadi kepala dinas ataupun kepala perusahaan, kepala ini, kepala itu yang angkat Allah. Jadi ada orang tanya, kok Allah yang tanya? Kok Allah yang angkat? Bagaimana pengertiannya? Jadi seorang bupati mengangkat seorang kepala dinas itu pada zahir. Pada batin, bupati itu diketuk hatinya oleh Allah, diberikan waridat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat si fulan itu. Kenapa si fulan itu diangkat? Karena si fulan itu dikasih sama bupati. Disayang sama bupati. Sehingga dia diangkat menjadi seorang kepala dinas, sehingga dia terhormat, dihormati oleh orang dan disegani oleh orang. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah kita beranjak kepada ilmu tauhid tasawuf, berarti kita sudah siap untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di depan. Jadi pembahasan ini sampai di sini, dan kita akan kembali kepada papan tulis. Sebagaimana biasa kita akan menjelaskan tentang taubat. Demikian. Assalamualaikum.